Baik, ini masalah ain sudah. Kaifa haluka Ustaz Khalid? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa Ustaz, 2 minggu serasa 2 tahun. Rasanya kangen kalau nggak dengar tausiah Ustaz Khalid. Dengerin di YouTube udah berkali-kali nggak bosan-bosan. Sampai istri saya gerah karena yang didengar masalah poligami. Ceramah saya itu ada 300 judul. Poligami itu belum pernah judul khusus ya, cuma pertanyaan. Kenapa antum dengar yang itu? Gitu. Kan masih banyak yang lain gitu. Emang sengaja cari gara-gara kan gitu. Ana mau nanya, apakah ain bisa mengena ke barang atau hanya orang saja? Bisa ke barang. Bahkan di Saudi itu saya dengarkan dari para masyayikh, dari para ulama-ulama kita tuh bisa sampai merusak kendaraan. Ada mobil baru lewat, oh baru ya, bagus ya, itu bisa tabrakan gitu. Makanya harus hati-hati. Caranya diobati dengan selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah kalau di Saudi itu sudah menjadi tradisi orang karena mereka faham sekali. Dan ada hadis Nabi, hati-hati teman-teman. Bunyinya gini, kata Nabi SAW, mayoritas umatku mati penyebabnya ain. Penyebabnya ain. Justru karena hasutnya orang. Jadi rumah tangganya orang bisa pecah, usahanya bisa bangkrut, badannya bisa sakit, itu karena ain. Dan obatnya sederhana. Obatnya setiap orang puji, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu begitu. Atau kalau kita memuji, kita juga mengucapkan. Walaupun antum tidak punya penyakit ain, tetap harus hati-hati. Setiap muji anak, muji istri, muji suami, muji kendaraan sendiri, Masya Allah, biasakan. Kalau di Saudi itu ditempel stiker tuh, Masya Allah, Tabarakallah, di mobil. Jadi orang begitu lihat mobilnya baca itu dulu, gitu kan. Di rumah juga begitu. Kalau kita masuk ke rumah-rumah yang bagus di Saudi itu pasti ditulis di depan pintu gerbangnya Masya Allah, ukirannya itu. Kalau kita kan banyak ayat kursi, banyak Allah dan Muhammad. Kalau di sana memang tulisan itu, dan memang itu perlu disosialisasikan, dibiasakan ya, karena memang itu caranya. Anak-anak kita baru lahir ada yang datang, lucu ya, Masya Allah. Kita yang bilang, oh rumah kamu bagus ya, Masya Allah. Kita selalu bilang Masya Allah. Itu usahakan di lidah kita. Supaya tidak terkena ain atau panas, siapa yang harus mengucapkan Masya Allah? Ini sudah saya jawab ya. Jika orang yang mengucapkan hasud, pasti nggak mungkin mengucapkan Masya Allah. Untuk menangkalnya, apakah kita pihak kedua sebagai objek yang harus mengucapkan? Iya, tentu saja. Walaupun orang sudah bilang Masya Allah rumah kamu bagus, tetap aja kita bilang Masya Allah. Nggak apa-apa. Dapat pahala menjalankan sunnah Nabi dan sekalian menjadi tameng. Sementara untuk terapi penyakit ain, selain ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah. Tentu ini ada bahasan sendiri masalah ayat-ayat ruqyahnya. Tapi Nabi SAW pernah disebutkan dalam riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Abu Umama bin Sahal dari ayahnya, yakni meriwayatkan hadis ini, disebutkan innal aini haq tawadda' lahu fatawadda' lahu. Sesungguhnya penyakit ain itu benar, berwudulah untuk menghadapinya, lalu ia pun berwudu. Kata sebagian ulama hadis adalah seseorang yang kena ain, dia menyuruh orang yang mengenakan dia ain. Kalau kita tahu siapa orangnya, mungkin karena dia hasud atau apa saja, suruh dia berwudu, kemudian air wudunya disiram ke badan kita, atau dipakai, maka ini akan bisa membantu menyembuhkan pada waktu itu juga. Dan itu terjadi juga dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya seorang sahabat pernah mandi, kemudian ada sahabat yang lain melihatnya, kemudian sahabat yang lewat ini mengatakan, sungguh wanita atau gadis pun yang dipingit tidak ada yang seindah badanmu. Maka tiba-tiba orang itu pingsan, kena ainnya. Lalu Nabi SAW ditanyakan waktu itu, beliau mengatakan, siapa yang melihatnya waktu mandi? Kata mereka, fulan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil dia. Disuruh wudu, kemudian disiramkan ke badan orang yang pingsan tadi, kemudian bangunlah dia. Maka ini termasuk cara terapi, selain membacakan ruqyah, ayat-ayat tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, juga dengan cara seperti ini. Kalau tidak ditahu siapa orangnya, maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan dia untuk berwudu dan air wudunya sendiri yang dia gunakan untuk disiram ke badannya, ya, bekas air wudunya sendiri. Disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari ayahnya secara marfu, al-ainu haq walau kana syai'un sabiqal qadar lasabaqathu al-ain fa idza stuksila ahadukum falyaktasil. Penyakit ain itu nyata. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu sesuatu itu adalah ain. Apabila salah seorang di antara kalian tertuntut untuk mandi, maka hendaklah ia mandi. Artinya kalau ada orang yang mengatakan kemungkinan kena ain saya misalnya,
maka saya akan mandi dan saya akan berikan. Atau ada orang mengatakan tolong mandilah atau wuduklah, berikan kepada saya airnya. Kita nggak boleh tersinggung teman-teman sekalian, karena sunnah Nabi SAW adalah kita ikuti keinginan dia. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang diminta untuk mandi atau wuduk maka dia lakukan. Kemudian dalam riwayat Jabir, hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad hasan, dan hadis ini marfu, sesungguhnya ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kubur, artinya sampai menyebab mati, dan unta bisa masuk ke dalam kuali, ya. Jadi saking luar biasa bahayanya penyakit ain itu. Salah satu juga yang efektif selain ruqyah syariah, selain juga mengambil air wudu atau air mandi orang tersebut atau dia sendiri yang wudu, maka juga dilakukan dengan cara mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Tapi memang itu harus dilakukan, ya, kalau orang puji, karena ini bahaya. Terutama teman-teman kadang-kadang subhanallah kalau keluar rumah kita punya anak kecil sengaja diperindah, lalu kita tidak sama sekali membekali dia dengan doa, ya, dengan mendoa agar Allah lindungi dari keburukan. Ini bahaya sekali. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh beliau, bahwasanya Nabi SAW pernah memohon perlindungan dari godaan jin dan dari ain manusia. Dan ini menandakan memang besar sekali pengaruhnya, ya, besar sekali pengaruhnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati.